Halo semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang super seru dan penting banget buat masa depan sepak bola Indonesia. Kita akan bedah tuntas obrolan mendalam bareng Mas Oki Arlian, seorang pelatih berlisensi UEFA dan juga National First Scout. Beliau ini punya segudang pengalaman, terutama soal sistem pembinaan di Inggris, dan dia bakal bandingin langsung dengan kondisi di negara kita. Jadi, siap-siap ya, kita akan kupas semuanya, mulai dari akar rumput sampai ke level timnas. Pertama, mari kita lihat gimana si Inggris bisa terus-menerus mencetak pemain berkualitas. Ternyata, kuncinya ada di sistem pembinaan yang luar biasa terstruktur. Kata Mas Oki, di sana itu semua dimulai dari usia yang sangat muda, bahkan dari umur 5 tahun. Anak-anak U5 ini belum langsung disuruh nendang bola. Loh, mereka masuk program namanya pre-football. Fokusnya apa? Fokusnya adalah membangun otot dan koordinasi gerak melalui permainan yang seru, kayak kejar-kejaran, tepok-tepokan, atau main lempar tangkap bola. Tujuannya simpel, yaitu membangun pondasi motorik yang kuat sebelum mereka benar-benar menyentuh bola. Nah, dari situ, pembinaannya berjenjang, naik terus setiap tahun dengan modul yang beda-beda. FIR, atau Federasi Sepak Bola Inggris, benar-benar mengontrol semua ini. Setiap pelatih yang pegang tim, bahkan untuk anak-anak, wajib punya lisensi. Gak bisa sembarangan. Untuk level anak-anak, minimal harus punya lisensi UEFA D. Ini memastikan standar pengajaran merata di seluruh negeri. Hasilnya, ribuan pemain berkualitas lahir setiap tahunnya karena fondasinya kokoh. Dan yang menarik, pemahaman futsal itu jadi bagian wajib. Kenapa? Karena futsal adalah bentuk small-sided games terbaik untuk melatih teknik, visi, dan pengambilan keputusan di ruang sempit. Sekarang, mari kita bandingkan dengan kondisi di Indonesia. Menurut Mas Oki, kita masih punya banyak pekerjaan rumah. Pembinaan kita masih minim dan kurang terstruktur. Meskipun ada beberapa SSB atau sekolah sepak bola yang bagus dan punya karakter, mayoritas masih berjalan sendiri-sendiri. Banyak pelatih yang belum punya lisensi resmi, sehingga metode latihannya pun beda-beda dan seringkali tidak sesuai dengan standar pengembangan usia dini. Mas Oki menyoroti satu hal yang krusial, yaitu muscle memory atau memori otot. Di Inggris, anak-anak dilatih sejak kecil supaya gerakan dasar seperti passing, kontrol bola, dan shooting itu menjadi refleks alami. Jadi saat bertanding, mereka nggak perlu mikir lagi, gimana ya cara nendang yang benar, semuanya sudah otomatis. Nah, di Indonesia, konsep ini belum diterapkan secara optimal. Akibatnya, banyak pemain kita yang secara teknik dasar masih kurang matang. Hal ini juga berpengaruh pada football intelligence atau kecerdasan sepak bola. Di luar negeri, kecerdasan ini sudah dibangun sejak usia 6-8 tahun. Anak-anak diajarkan kapan harus lari, kapan harus mengoper, dan bagaimana membaca permainan. Di Indonesia, kita seringkali baru fokus ke aspek ini saat pemain sudah beranjak remaja, di usia 10 atau 14 tahun. Tentu saja ini terlambat. Kecerdasan bermain bola itu harus ditanamkan sejak dini, bersamaan dengan teknik dasar. Sekarang kita pindah ke topik yang selalu panas, yaitu tim nasional Indonesia. Mas Oki punya kritik tajam terhadap manajemen federasi kita. Beliau menyoroti kebiasaan PSSI yang seringkali gonta-ganti pelatih secara tidak rasional. Contohnya, isu penggantian pelatih Shin Tae-yong yang sempat berhembus. Menurut Mas Oki, keputusan seperti itu sangat merugikan. Pergantian pelatih harus didasarkan pada evaluasi yang jelas dan objektif, bukan karena sentimen atau tekanan sesaat. Konsistensi itu kunci. Lalu, pelatih seperti apa sih yang cocok untuk Indonesia? Apakah harus nama besar dari Eropa? Ternyata tidak selalu. Kata Mas Oki, yang terpenting adalah pelatih yang punya karakter disiplin tinggi dan mau memahami kultur serta karakteristik pemain lokal. Percuma punya pelatih hebat tapi dia nggak bisa nyambung dengan pemainnya atau nggak ngerti cara memaksimalkan potensi mereka. Komunikasi itu vital. Sempat juga dibahas soal rumor calon pelatih, seperti Timur Kapadze dari Uzbekistan atau Park Hang-seo. Siapapun pelatihnya, yang lebih penting lagi adalah adanya direktur teknik yang solid. Direktur teknik inilah yang tugasnya membangun filosofi permainan jangka panjang untuk sepak bola Indonesia, dari level junior sampai senior. Jadi, meskipun pelatih kepala berganti, arah dan gaya permainan timnas tetap konsisten. Sekarang, kita geser sedikit ke level klub. Mas Oki ternyata seorang bobotoh sejati, penggemar Persib Bandung sejak kecil. Beliau sangat memuji pencapaian Persib yang berhasil jadi juara. Menurutnya, ini adalah bukti dari sebuah manajemen dan kepelatihan yang cerdas. Sosok Bojan Houdek dianggap sebagai pelatih yang sangat pintar. Dia bukan hanya jago meracik strategi,
tapi juga mampu menjaga konsistensi tim dan memahami karakter setiap pemainnya secara mendalam. Apakah Bojan Houdek cocok untuk timnas? Menurut Mas Oki, untuk saat ini belum. Bojan memang hebat di level klub, tapi dia belum punya pengalaman menangani tim nasional di panggung besar internasional. Untuk saat ini, dia adalah sosok yang sangat ideal untuk terus membangun Persib menjadi klub yang lebih kuat dan berprestasi. Kunci kesuksesan jangka panjang, menurutnya, adalah menjaga winning mentality atau mentalitas juara. Setelah jadi juara, tantangan berikutnya adalah bagaimana cara mempertahankannya. Menuju akhir obrolan, Mas Oki memberikan pesan yang sangat mendalam untuk kita semua, para penggemar sepak bola Indonesia. Cintailah sepak bola dengan penuh rasa dan emosi, karena itulah yang membuat olahraga ini indah. Tapi, jangan lupa untuk tetap menggunakan logika. Jadilah supporter yang kritis, yang mau belajar, dan tidak mudah menelan informasi mentah-mentah, apalagi di era media sosial seperti sekarang. Beliau juga punya harapan besar untuk PSSI. Semoga federasi bisa melakukan transformasi positif dan lebih konsisten dalam mengambil setiap keputusan. Karena setiap keputusan itu dampaknya besar bagi masa depan timnas. Target besar menanti di depan mata, salah satunya adalah lolos ke Piala Dunia 2030, di mana jumlah peserta kemungkinan akan ditambah menjadi 48 atau bahkan 56 tim. Ini adalah kesempatan emas. Dengan pembinaan yang tepat dari akar rumput, sistem yang mendukung dari federasi, dan dukungan supporter yang cerdas, Mas Oki optimis masa depan sepak bola Indonesia bisa jauh lebih cerah. Kita bisa menjadi kekuatan yang kompetitif di kancah internasional. Semua ini bukan mimpi, tapi sebuah target yang bisa kita capai jika kita semua bekerja sama dengan benar. Jadi, itulah rangkuman obrolan super insightful bareng Mas Oki Arlian. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Mulai dari pentingnya pembinaan usia dini yang benar, peran vital pelatih berlisensi, hingga perlunya manajemen federasi yang profesional. Semoga video ini bisa membuka wawasan kita semua tentang apa yang perlu kita perbaiki untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian para pencinta bola. Dan yang paling penting, subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya.